Orang heran, kenapa kok bisa Abu Jahal itu yang tadi diharapkan menjadi seseorang yang menegakkan Islam malah disemangatkan. Itu pertama. Yang kedua, herannya lagi, mengapa melarang sebuah ibadah yang utama? Sholat kan ibadah utama. Kalau melarang yang lain sudah, hei, jangan nonton, keren, gitu kan? Jangan nongkrong. Jangan keliaran. Lah ini dia kan, jangan sholat. Itulah yang dilakukan oleh Abu Jahal. Jadi kalau ada orang melarang kita sholat, melarang puasa, lu ngapain puasa? Kalau orang dulu bagi puasa, udah buka aja. Abu Jahal tuh. Ada di kantor kayak gitu. Kasukan gitu Pak ya. Ngapain sebagai ngaji-ngaji dia lah. Masa surga kagak lu. Udah sini aja. Sama tuh. Itulah titisan Abu Jahal. Jadi kalau ada orang-orang yang melarang kebaikan, masuk dalam kategori ini. Ara'aital ladzi yanha. Apakah engkau lihat orang yang melarang? Melarang apa? Abdan idza sholat. Lihat kalimatnya abdan. Di situ abdannya jelas dibaca. Ulama tafsir, sebagian ulama menafsirkan kalau jelas disebut nunyan itu abdan berarti menunjukkan keagungan. Nah, berarti hamba di sini adalah hamba yang agung. Siapa? Rasulullah. Jadi ada orang yang melarang seorang hamba yang agung yaitu Rasulullah untuk sholat. Itu abdan yang pertama. Abdan yang kedua, orang tafsir mengatakan ya hamba secara keseluruhan. Jadi akan ada orang, heran kita ada orang yang melarang seorang hamba untuk sholat, melarang seorang hamba untuk puasa, melarang seorang hamba untuk sedekah, melarang seorang hamba untuk beramal soleh. Kalau ada orang yang melarang untuk perbuatan baik, itulah yang disebut dengan Abu Jahal. Ada nggak zaman sekarang? Banyak dengan berbagai macam cara. Ada yang melarang secara halus, ada yang tidak, ada secara kasar. Kalau yang kasar Abu Jahal, jangan sholat, itu larangan kasar. Sekarang pakai larangan halus. Nggak apa-apa bikin pengajian, tapi sebelah saya bikin dangdutan ya. Itu secara nggak langsung melarang orang Islam datang ke sana. Tapi datangnya ke sini itu melarang secara nggak langsung. Kalau kita kan ada tuh pengajian di Bubare itu sama tuh. Mau ngaji mendapat izin itu sama. Masuk dalam kategori. Padahal tidak ada maksud-maksud yang buruk dari sebuah kajian, kecuali kalau kajiannya dianggap sebagai provokasi karena untuk keamanan. Tapi kalau kajian-kajian yang biasa, ibadah-ibadah yang biasa, orang sholat di bubar, orang ngaji di bubar, orang puasa dilarang-larang, itulah orang-orang yang menjadi titisan Abu Jahal. Baik, abdan idza sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Apa artinya itu? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Orang kita larang-larang sholat, larang-larang ajar, larang-larang macam-macam dah. Gak taunya orang yang kita larang itu ternyata orang yang soleh. Nah kalau kita temuin ada orang sholat itu kita jangan larang-larang. Misalkan nih ada orang sholat habis sholat asar dia sholat sunnah. Kan nggak ada tuntunan di asar kan? Jangan diomelin Pak. Jangan di asar mana ada nggak boleh. Nggak gitu. Kasih tahu saja tuntunan yang benar. Bang, bagus sholat sunnah. Tapi kalau bisa nggak ada, cukup diarahkan, jangan diomelin. Karena ada cerita sahabat dulu ketika habis sholat subuh, kan mau sholat id nih, ya kan? Jadi ada sahabat begitu selesai sholat subuh, dia datang ke lapangan mau sholat id. Sampai di lapangan dia sholat sunnah, padahal sudah lewat waktu syuruh. Ngomong sama Sayyidina Ali, itu orang sholat apaan? Rasulullah padahal nggak nyontohin deh. Nggak tahu sih juga kan Sayyidina Ali gitu kan. Semua larang jangan sholat. Apa kata Sayyidina Ali? Jangan berani. Kenapa?
cetak termasuk orang golongan orang yang alladzi yanha abdan tidak tak berangkat karena ini berkaitan dengan sholat. Kita nggak tahu untuk sholatnya dia sholat apa dia punya sholat sunat mutlak apa hajat yang kita nggak tahu karena sholat itu kan banyak. Makanya jangan pernah melarang untuk sholat kecuali kita jelas-jelas dia sholat itu yang memang tidak ada tuntunan, ya tidak ada tuntunan. Misalkan dia sholat maghrib jam 12 malam, maghrib doang bukan jam kosong bukan. Kalau jam kosong masih mending, ya kan? Memang sudah waktunya dia sholat jam kosong. Ini nggak ada sholat, nggak ada jam, nggak ada apa, dia sholat maghrib jam 12 malam, itu mana namanya kelewatan. Atau misalkan bapak mohon maaf habis begadang, ya kan? Habis main pulsa kecapean dari jam 3 subuh bangun jam 8. Yang tahu bela. Subuh bangun jam 8, sholat. Woi, ngapain sholat jam 8? Nggak usah, jangan dibiarin. Gimana kalau kita kesiangan subuh, nggak usah ngoceh, bangun tidur langsung ke air, duduk sholat. Habis sholat baru ngopi, ini jangan dibalik. Dia kan bangun tidur kecepatan mata ngopi dulu gitu kan, toko batang berat sholat subuh dan coba double namanya. Nah itu ya, jadi masih tidak boleh melarang. Nah kita tidak boleh melarang orang sedang sholat, sedang ibadah, sedang berzikir, sedang kajian dan apa. Bisa jadi orang kita larang itu adalah orang-orang yang memang orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berhusnuzon kepada orang-orang yang rajin ibadah. Bisa jadi dia ibadah sampai ilmunya tahu dalil, kita yang belum nyampe. Kali saya bilang untuk sesuatu yang sifatnya furia kita jangan larang-larang. Ya, bisa jadi ilmu dia belum nyampe, kita sudah nyampe. Kalau ilmu dia belum nyampe, kita kasih tahu, kan gitu. Atau ilmu kita yang belum nyampe, maka berhusnuzon pada orang ketika beribadah yang kita nggak tahu sebenarnya dia ibadah apa, tapi tidak jelas-jelas tidak dilarang dalam syariat, kita tidak boleh menentang. Tidak boleh menentang. Araita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Jadi di dalam ayat ini ada dua sifat sholat Rasul. Yang pertama huda, yang kedua amara bit taqwa. Ada dua. Rasulullah itu sholat itu hidupnya beliau, sholatnya beliau, puasanya beliau, tindak tanduk beliau itu berdasarkan huda, petunjuk. Maka dikatakan Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah berkata, bersuara, berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Jadi tindak tanduk Rasulullah, perkataan perbuatannya berdasarkan petunjuk. Itu yang pertama. Bahkan dikatakan khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun tindak tanduk Rasulullah itu amara bit taqwa, mengajak orang untuk bertakwa. Karena ada tuh pak orang pak, kita lihatin orang ngaji enak begitu kan, kita jadi pengen ngaji. Pernah nggak orang kayak gitu? Ada. Ngaji suaranya enak ya, saya jadi pengen. Kalau ada orang kayak gitu, kita larang ngaji pak. Suaranya enak, merdu, tartil gitu kan. Sehingga timbul semangat kita untuk kok ikut ngaji juga. Itulah orang-orang yang dengan huda dan amara bit. Ada juga orang sholatnya kelihatannya enak, dia sholat gitu kan tenang, khusyuk gitu kan, hingga dia menimbulkan keinginan untuk melakukan hal yang sama. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa tindakan Rasulullah itu berdasarkan apa? Petunjuk dan apa? Dan menimbulkan rasa keinginan orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang kita sekalian guru-guru kita, teman-teman kita di kantor dimanapun gitu kan, lu kayak hidup enak banget gitu ya, tenang gitu, itu pengen gak ada beban, gitu kan. Pagi boleh kerja duha, gitu kan, dagang kerja, siang hujur, gue pengen kagak kayak orang kagak punya utang gitu kan. Ada orang kayak gitu pak? Ada. Dan orang itu biasanya nggak banyak ngomong pak.
dia diem aja, dia masalah sholat aja, ngaji aja gitu.